Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung layanan Fast Track Makkah Route di Bandara Internasional Juanda Kamis siang, di mana peninjauan ini untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan calon jemaah haji asal Jawa Timur. Usai melaksanakan kunjungan kerja di Trenggalek, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan agenda ke Sidoarjo dengan meninjau proses pemberangkatan calon jemaah haji di Bandara Internasional Juanda. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, nyaman, dan lancar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi layanan Fast Track atau Makkah Route yang mempercepat proses pemeriksaan dokumen keimigrasian. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyapa dan berdialog dengan para jamaah, serta melepas keberangkatan calon jamaah haji kloter 32 sub asal Lamongan dan Tulungagung sebanyak 380 orang. Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan Makkah Route yang dinilai mempermudah proses keberangkatan jemaah haji Indonesia. Banyak membantu dengan pelayanan fast track ini. Saat ini ada di Surabaya, Jakarta, Solo, dan Makassar. Tentunya ini sangat mempermudah proses keberangkatan, dan tahun lalu saya juga meninjau di beberapa lokasi, dan saya sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat beribadah untuk para jemaah. Semoga kegiatannya dilancarkan. Sementara pihak Makkah Route menyebut layanan ini telah berjalan selama 8 tahun di Indonesia dan 3 tahun di Bandara Juanda. Layanan ini memungkinkan jemaah menyelesaikan proses keimigrasian sejak di tanah air. Usro Indra, CTV. Ya, sementara petugas penyelenggara ibadah haji Surabaya menjamin pemenuhan gizi calon jemaah haji selama berada di asrama haji Embarkasi Surabaya. Calon jemaah haji diberikan fasilitas makan sebanyak 3 kali sehari dengan menu Nusantara khas Jawa Timur. Di asrama haji Sukolilo juga disediakan menu khusus untuk para lansia. Per hari, sejak 21 April lalu, Asrama Haji Embarkasi Surabaya melayani keberangkatan sebanyak 3 hingga 4 kelompok terbang atau kloter yang masing-masing terdiri dari 376 jamaah calon haji. Calon jamaah haji tersebut menjalani proses embarkasi di Asrama Haji Surabaya selama sekitar 24 jam jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya menyebut menjamin pemenuhan gizi setiap jemaah melalui fasilitas makan sebanyak 3 kali dengan menu yang berbeda-beda. Untuk makan pagi, menunya soto ayam, kemudian siang hari menu sayur asem, beserta sejumlah lauk seperti daging dan ikan salmon, dan pada malam harinya siap dihidangkan menu sup. Khusus lansia itu untuk nasinya kita pakai nasi ini, kita pakai bubur. Oh gitu. Kalau dagingnya atau ayamnya kita pakai ayam suwir, dagingnya daging cincang seperti itu. Oh, gitu. Porsinya gimana Mas untuk memberikan kepada lansia gitu? Ada beda nggak? Untuk lansia itu kita ambil sekitar 10% dari jumlah jamaah gitu. Itu. Dari jumlah jamaah itu dari 380 kita ambil 10% dari itu. Oh. Tadi makanannya gimana Bu rasanya? Bu? Enak. Kalau dikunyah gimana Bu? Dikunyah yang Bu, nggak kesulitan ya? Memang memilih khusus menu lansia Bu? tahu ya, aku diambilnya adik. Oh gitu. Dagingnya juga nggak keras Bu ya? Daging. Ini sayur apa tadi Bu? Asem. Asemnya. Sementara itu untuk menu yang disediakan khusus untuk lansia berbeda dengan jamaah haji lainnya. Di sini disediakan bubur khusus lansia dan sayur asam serta daging ayam cincang, dan tidak lupa pemenuhan gizi para jamaah khusus lansia tetap terlaksana. Ayul Andim, CTV.
Informasinya, hari ini jemaah haji yang berada di Madinah telah bertolak menuju Mekah. Untuk mengetahui informasinya, ada rekan jurnalis Jawa Pos Bayu Putra. Assalamualaikum, Fani. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Indonesia. Bayu, bagaimana kondisi di Mekah saat ini? Ya, dapat saya laporkan hari ini saya berada di salah satu hotel di kota Mekah yang menjadi tempat menginap atau tempat tinggal bagi jamaah haji kloter pertama dari Yogyakarta atau YIA 1. Jadi hari ini memang ada kurang lebih 12 kloter yang tiba di kota Makkah bergeser dari Madinah. Dan di hotel tempat saya berdiri ini ada sekitar 360 jamaah dari YIA 1. Dan mereka baru saja tiba disambut oleh Kepala Daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal dan Konsul Jenderal Indonesia di Jeddah Yusuf Ambari. Baik, untuk besok ada berapa jemaah haji atau kloter yang akan bertolak ke Mekah? Ya, dapat kami laporkan untuk besok ada beberapa kloter lagi yang akan bertolak ke Mekah. Salah satunya adalah 4 kloter jamaah asal embarkasi Surabaya atau Jawa Timur. Dan bisa kita simak di sini jamaah akan tiba mulai dari siang hingga malam karena mereka berangkat bertahap mulai dari pagi hari begitu. Baik, Bayu, jemaah haji yang sudah datang ke Mekah, bagaimana kondisinya? Apakah jemaah sudah berada di hotel yang sudah disediakan? Ya, saat ini jamaah sudah mulai beristirahat di kamar masing-masing karena mereka akan menjalankan ibadah umroh pada malam hari ini kira-kira pukul 22 waktu Arab Saudi. Tadi memang ada sedikit penyambutan karena ini adalah kedatangan perdana jamaah haji Indonesia di kota Mekah, sehingga seperti bisa kita lihat di belakang saya masih cukup meriah. Ada beberapa hiasan memang untuk penyambutan para jamaah haji. Dan mereka nanti rencananya akan mulai menggunakan bus salawat untuk menjalankan ibadah umroh. Baik. Informasinya ada 117 hotel yang nantinya akan ditempati jemaah haji saat di Mekah. Sedikit disampaikan ada fasilitas apa saja yang ada di sana? Ya, untuk fasilitasnya sendiri di hotel-hotel yang ada di Mekah ini, salah satu yang paling menonjol tentu saja ruang cuci. Sehingga jamaah tidak perlu bingung-bingung apabila terdapat pakaian kotor atau pakaian yang sudah waktunya diganti. Tidak perlu menumpuk-numpuk pakaian, sehingga mereka bisa mencuci sendiri pakaian-pakaiannya di ruang cuci yang tersedia di hotel. Selain itu, hotel-hotel di kota Mekah ini rata-rata diisi 4 jamaah per kamar, dan rata-rata hotelnya juga cukup luas, sehingga bisa menampung banyak jamaah sekaligus. Tadi ini jamaah Yogyakarta misalnya, ini menempati 4 lantai, berjumlah 360 jamaah. Untuk fasilitas akomodasi jemaah haji selama di Mekah, katanya ada bis sholawat yang siap melayani jemaah. Apakah itu beroperasi selama 24 jam? Ya, untuk bis sholawat sendiri, memang diprogramkan untuk melayani jamaah selama 24 jam. Jadi kapanpun jamaah hendak beribadah di kota Mekah atau di Masjidil Haram terutama, akan ada tersedia bis sholawat yang mampu mengantarkan para jamaah dari hotel atau halte-halte yang ditunjuk di sekitar hotelnya menuju ke Masjidil Haram. Begitu pula kembalinya mereka bisa menuju ke terminal-terminal yang telah ditentukan, dan mereka bisa diantarkan kembali ke hotel. Dan bus sholawat ini juga sangat ramah dengan lansia dan juga ramah disabilitas, terutama pada pengguna kursi roda. Karena seperti kita tahu,
bus sholawat ini salah satunya dilengkapi oleh sistem hidrolik, sehingga dia akan memposisikan alasnya lebih rendah dan kursi roda tidak perlu lagi diangkat untuk masuk ke dalam bis, cukup didorong saja oleh para pendamping ataupun petugas PPIH yang bertugas di halte. Baik, terima kasih banyak atas informasi dan laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Ya pemirsa, di usianya yang baru beranjak 18 tahun, Muhammad Hasbi Huda sudah menjadi calon jemaah haji termuda di Kabupaten Blitar. Di sela-sela persiapannya berangkat menuju ke Tanah Suci, remaja asal Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro ini masih beraktivitas untuk merawat belasan kambing di rumahnya. Putra tunggal dari pasangan Siti Rofiah dan almarhum Miftahul Huda ini akan berangkat haji pada tahun ini. Hasbi akan berkunjung ke rumah Allah seorang diri melalui kloter 108 embarkasi Surabaya. Keberangkatannya menjalankan rukun Islam kelima ini bermula saat ia menggantikan kursi sang ayah. Pasalnya, pada saat jadwal keberangkatan 3 tahun lalu, sang ayah mengalami sakit. Namun karena usianya yang baru 15 tahun, Hasbi baru bisa berangkat tahun ini. Di tengah masa tunggu keberangkatan, alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Blitar juga merawat belasan domba di rumahnya. Berbagai aktivitas seperti mencari pakan hingga memberi nutrisi dilakukannya sendiri. Seharusnya dulu berangkatnya sama ibunya ini, tapi waktu dulu belum cukup umur, masih umur 15 tahun, akhirnya menunda selama 3 tahun. Dan berangkat di tahun 2026. Saya yang daftar dulu ayahnya, menggantikan ayah. Sejak masih sekolah, Hasbi dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tua. Bahkan setiap pulang sekolah dan hari libur, Hasbi sering membantu menjaga toko